Ya, cukup nanti dipotong bagian ini, disebarluaskan. Al-ajalah minasyaitan. Sikap tergesa-gesa, kemurungsung itu adalah bisikan setan, ajaran setan. Kemurungsung contohnya Pilpres masih 17 April, kemurungsung saiki. Ada enggak yang seperti itu? Kita ini kadang seperti itu, Pilpres masih 17 April, kemurungsung. Hasilnya gimana? Hasil tenang masih 17 April. Sekarang kamu nyangkul, sekarang kamu ya nyawa sana, sekarang ngantor, sekarang ke pesantren ngajar, ya belajar, sekolah, cari nafkah, guyon be anak bojo. Nanti 17 April coblosan. Setelah 17 April kemurungsung sing menang sapa? Sabar entenono sih. Dihitung sik dul. Dihitung dulu, ojo kemurungsung langsung yang menang ini. Tenang, ya toh, tenang. Ini perlu dijelaskan. Pakai contoh Pilpres karena lagi wabah Pilpres. Kemurungsung. Nah, termasuk diantaranya begini. Kemurungsung alias tidak tenang, hati tidak tenang. Contoh. Wah, mau dibacakan gak enak. Saya ringkas ya. Di antaranya ada yang WA sama saya begini. Habib, semua amalan sudah saya amalkan. Sholat malam, puasa, zikir, dan lain sebagainya sudah saya amalkan. Tapi kenapa suami saya masih nganggur, Habib? Padahal saya amalkan semua itu agar suami saya dapat pekerjaan. Stres saya. Ada yang mirip? Kasusnya ada yang mirip? Ada katanya yang di rumah nonton, mirip saya itu mirip. Duha sudah dijalani, tahajud jalani, nariyah dijalani, munjiah dijalani, istighfar dijalani, sodako dijalani, ya berbirrul waliden, dongakno, bekti orang jalani, tapi kok tetap nganggur, ngelamar kerjaan sudah, kok tetap nganggur. Nah itu kemurungsung. Yang menyebabkan itu karena sejak langkah awal kamu kemurungsung. Sejak langkah awal kamu gak tenang. Gak tenang itu bisikan setan. Beda dengan orang yang tenang. Tenang itu apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu lo tenang. Tenang bukan definisinya orang-orang tenang ki meneng, bukan. Tenang itu hati yang percaya penuh pada kuasa ilahi dan takdir Allah Ta'ala. Hati yang percaya Allah maha bisa, Allah maha kuat, Allah maha memberi, Allah maha ngurusi, Allah yang akan membuat semuanya jadi beres. Hati yang yakin pada Tuhannya, hati yang percaya pada Allahnya, hati yang tidak terpengaruh kenyataan apapun di depan mata. Keren. Itu rame tapi tenang. Anak kecil tadi itu rame tapi tenang. Kenapa? Dia percaya Habib Novel tidak akan marah. Tenang. Tenang dia. Hatinya tenang, gak ada kemurungsung. Nah ini sekarang enggak, donga udah kemurungsung. Kabul ora ya. Hasil enggak. Itu kemurungsung namanya, tergesa-gesa. Donga, amalkan, berdoalah, ikhtiarlah, kerjalah, kelilinglah, carilah, gak usah nunggu hasil. Tenang saja, tenang. Allah yang ngatur, itu urusannya Allah. Saya kerja karena mau cari nafkah, ibadah selesai. Saya doa karena doa intisari ibadah adalah doa, dan doa itu bentuk penghambaan saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil gak hasil, not my problem, bukan urusan saya. Tenang. Bojone ngamuk, wong lanang golek duit orang genah. Ada WA masuk ke saya, ini serius nih. Habib, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Anak saya SPP sekian bulan belum saya bayar, besok diancam dikeluarkan. Saya harus bagaimana lagi? Stres tuh ini. Betul ya, dalam tekanan. Memang ini menyedihkan. Tapi yang lebih menyedihkan kalimat ya. Besok kalau anak saya dikeluarkan dari sekolah bagaimana? Ini menyedihkan. Buat seorang muslim menyedihkan. Ya metu. Gitu aja kok repot.
Tenang no pikirmu dulu. Kalau anakmu harus dikeluarkan, kamu ngomong sama anakmu, nak, mohon maaf, ibu nggak punya duit sehingga kita dikeluarkan dari sekolah. Jangan khawatir nak, sekolah tidak membuat kamu miskin dan tidak membuat kamu kaya. Yang buat kamu kaya dan miskin hanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau sekarang kamu dikeluarkan, nanti kamu akan jadi orang yang memasukkan orang ke sekolah. Keren. Warna mesem. Mbokku, yes. Sambil anaknya jawab, justru itu yang kutunggu-tunggu bu. Apa? Dikeluarkan dari sekolah agar bisa menemani ibu. Wah, dasar males. Saya tuh heran sama manusia kok bingung tuh loh. Nanti kalau dikeluarkan, nanti kalau dipecat, nanti kalau. Awakmu yang penting tetap muslim. Kamu jadi wujudnya seperti apapun, nikmat. Wong kok mumet gara-gara duit, masya Allah. Gregetan saya itu. Lihat wajah saya ini wajah orang yang punya utang atau nggak punya utang? Nggak punya utang. Saya kasih tahu, saya barusan utang 400 juta. Itu hari Rebu depan harus saya bayar. Baru tak bayar 50 juta, cek kurang tolong atau 50 juta, ngerti rawe? Ngono ya ruwet. Waktunya jajan ya jajan, waktunya makan ya makan gitu. Ya minta Fatihah, minta doa, terus ikhtiar, terus gerak, jual buku, jual baju, sing sedidol tak dol. Beb Muhammad ojo. Bukan milik saya soalnya ya. Paham maksudnya enggak? Nggak usah mikir nanti bagaimana, nanti wong kok mikir nanti bagaimana, itu yang buat kemerungsung. Tenang no pikirmu, enak toh ya. Uripmu enak, tenang no pikirmu. Allah. Udah wis. Yang penting muslim, muslimah, mukmin, mukminah, sholat, bekti mbek wong tua, bekti sama orang tua, sayang anak istri, sayang pasangan hidup, sayang sama semua manusia, lanjutkan kehidupan. Waktunya bayar utang nggak bisa bayar, dipa itu. Dasar Habib tidak tepat waktu. Saya percaya Habib, tapi ternyata Habib mengkhianati kepercayaan saya. Rungokno. Nggih. Arep ngomong apa meneh? Mau bicara apa? Mau bicara? Jangan macam-macam sama Habib ya kamu ya. Kualat ngawur kowe. Tambah salah. Ya kalau memang kamu salah, kamu dimaki-maki, ya, kamu terlambat bayar, ya, dimarahin orang, ya rungokno. Maafkan saya, doakan segera bisa melunaskan, lanjutkan kehidupanmu. Orang seminggu stres mikir, enggak diamuk piye ya, diamuk piye, kayak orang dia Gusti Allah ngono ya. Masya Allah. Tapi niat bayar loh ya. Ojo terus, jangan terus, wah ilmu anyar. Yo rungokno gak usah dibayar, ngawur. Kacau. Berjuang untuk membayar, berjuang untuk menyelesaikan, ya. Di saat titiknya kok ternyata belum selesai, ya tenang-tenang saja. Itu kan permainan takdir. Kita disuruh yakin sama Allah. Ayo, yakin gak? Kamu doa belum wujud. Kamu sekarang masih semangat doa atau melempem? Ayo. Berarti kalau kamu melempem, kamu gak yakin sama saya. Kalau kamu gak yakin sama saya, gasnya mau tambah. Paham gak? Orang lomba kalau udah mau garis finish ternyata kok dia kalah, ada yang lebih cepat. Pertanyaannya, tambah ngelokro apa tambah melayu? Mestinya kan semakin dia lari. Tanggal 25 Februari misal, bayar sekolah 200 juta misal. Kuliah anaknya harus bayar 200 juta. Tanggal 25 pagi hari duit belum ada. Gimana? Ya noleh mbek Gusti Allah. Ya Allah, walaupun kenyataan di depan mata mengatakan tidak ada duit, tidak akan mengurangi zikir saya kepadamu ya Allah. Karena aku zikir bukan karena duit, aku zikir karena kamu ya Allah. Masya Allah. Malaikat berbesmili, terharu. Tapi ada manusia yang redok geladrah, kurang ajar. Maaf ya, mewakili malaikat. Tanggal 25 Februari harus bayar hutang ke sekolah 200 juta.
diajari sama Habib Novel baca sholawat munjiah 1000 kali, insya Allah hajatmu kabul. Dia baca munjiah 1000 kali. Tanggal 25 Februari duit 100 juta nggak dapat, 200 juta nggak dapat, langsung ngomong sama Allah Ta'ala, aku tak akan baca sholawat lagi. Emangnya kamu mau ngatur Tuhan? Iya, kamu mau ngatur Tuhan, kamu mau ngatur Allah. Emangnya Allah mainan yang bisa kamu atur? Begitu. Emang kamu lebih hebat dari Tuhan, ngerti tentang kehidupan, paham itu ya, ngerti. Wah, anakmu jaluk permen bawa mengora kok. Kamu nak, nanti sore bapak kasih permen, wah anak yang ngenteni tekan sore, sore bapak yang delok kok untune rodok protol. Lihat giginya anaknya kok sakit ini. Pak, permen, janji bapak sore mau ngasih. Bapak ngomong, enggak sekarang, besok. Bapak bohong, bapak memang enggak sayang sama aku. Lorati dah awakmu. Gimana hatimu dibegitukan sama anak, padahal kamu itu menunda memberi gara-gara sayang. Kalau tak kasih sekarang, protol untune. Paham enggak? Nah, orang yang sudah kenal sama Allah tadi, kata Habib Muhammad tuh nanya, kenal enggak sama Allah? Nanya tuh.